Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang sistem publikasi dalam pendaftaran tanah. Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah merupakan salah satu hasil yang sangat menentukan kekuatan hukum bukti hak atas tanah yang dihasilkannya. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah perlu diperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah yang dilayani, terutama mengenai biaya yang wajib dibayar dalam persoalan sertifikat yang memintanya. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan juga bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah menurut UU PA bukan sistem publikasi positif yang menghasilkan surat tanda bukti hak yang dijamin kebenarannya oleh negara sehingga mempunyai kekuatan bukti mutlak. Dalam pendaftaran tanah terdapat beberapa sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh banyak negara yang telah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Adapun sistem tanah dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem Torrens. Sistem ini lebih dikenal dengan nama the Real Property Act atau Torrens Act yang mulai berlaku di Australia Selatan tahun 1858. Sesuai dengan namanya, sistem ini diciptakan oleh seseorang bernama Sir Robert Torrens. Sistem ini kemudian diatur oleh banyak negara lain dan sudah disesuaikan dengan hukum material masing-masing negara, tetapi kata dasarnya masih sama, sifat alat bukti pemegang baik atas tanah. Yang kedua yaitu sistem positif. Sistem positif dalam pendaftaran tanah menyatakan bahwa apa yang tercantum dalam buku tanah dan surat bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat bukti mutlak. Jika pihak ketiga bertindak berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dia mendapat perlindungan mutlak walaupun kemudian hari ternyata bahwa keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. Yang ketiga ada sistem negatif. Sistem negatif, sertifikat atas hak tanah yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak yang kuat. Artinya semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain. Untuk yang selanjutnya yaitu pokok-pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah. Yang pertama, penyelenggaraan pendaftaran tanah. Menurut pasal 19 UU PA menentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam PP nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan Jawatan Pendaftaran Tanah pasal 1. Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara garis besar meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua hal tersebut sama-sama pentingnya karena jika salah satu kurang diperhatikan maka menimbulkan hak-hak yang tidak diharapkan di kemudian hari. Yang selanjutnya pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan pasal 6 PP nomor 24 tahun 1997 bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh
peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang pelaksananya ditugaskan dengan pejabat lain adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat rasional atau melebihi wilayah kerja kepala kantor pertanahan, misal pengukuran dasar teknik, pemetaan fotogrametri, dan sebagainya. Susunan panitia adjudikasi yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 terdiri atas seorang ketua panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, beberapa anggota yang terdiri dari yang pertama ada seorang pengawal Badan Pertanahan. Terus yang selanjutnya ada objek pendaftaran tanah. Adapun objek pendaftaran tanah menurut ketentuan pasal 9 PP nomor 24 tahun 1997 meliputi bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua ada tanah hak pengelolaan, yaitu hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Untuk yang ketiga itu ada tanah wakaf. Yang keempat ada hak milik atas tanah bantuan rumah susun. Yang kelima ada hak tanggungan, dan yang keenam ada tanah negara. Selanjutnya ada pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara sistematik, yaitu didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri. Yang kedua ada secara sporadik, pendaftaran ke tanah dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sekian itu saja penjelasan materi dari saya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca lagi di makalah kami. Terus apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.